Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys, welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat tanggal 1 November ya 2024. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD atau di Gold ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan infokan bahwasanya nanti di bulan November kita akan buka kelas lagi ya, di kelas terakhir tahun ini ya. Kelas mengenai analisa teknikal menggunakan strategi atau metode Smart Money Concept yang berisi dari analisa teknikal secara mandiri, kemudian market structure yang advance, kemudian yang hal-hal yang penting ya, mentorship untuk para trader pemula. Silahkan yang tertarik, kita akan buka open terbatas hanya 10 orang. Silahkan yang tertarik segera daftar atau kontak admin ya di WA yang tertera di brosur ya. Oke, kita lanjutkan analisanya. Terima kasih. Oke, berhubung sudah close candle monthly, kita akan coba cek di time frame monthly dulu ya. Nah, kemarin di bulan Oktober itu melanjutkan kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya ya. Rally-nya itu nggak ada habisnya ya, dari bulan Februari, Maret, April, Mei. Hanya di bulan Juni itu dia sedikit ada koreksi, ini ada doji, kemudian dia lanjut naik. Juli, Agustus, September, dan Oktober itu close semuanya di candle bullish ya. Nah, untuk time frame weekly belum close ya. Untuk hari ini penutupan candle weekly, manakala ini ditutup dengan candle bearish atau doji, ini kan belum selesai nih. Kita lihat nanti malam apakah weekly-nya akan mampu melakukan atau tanda-tanda sebuah koreksi atau reversal ya. Tapi ini sebenarnya masih bullish ya. Misalkan turun, kita hanya untuk cari koreksi. Tapi secara fundamental ini masih akan strong bullishnya, akan melanjutkan gerakan bullishnya ya. Tapi kita akan cari di mana dia akan retrace ya. Jadi kita akan cari peluang baik itu sell maupun buy. Oke, di time frame daily kemarin itu muncul candle bearish engulfing ya, cukup kuat, memakan candle bullish sebelumnya. Ini kemarin itu bergerak ya dari ini bergerak sekitar 587 pip atau 58 dolar per troy ounce. Ini cukup besar ya untuk pergerakan untuk dailynya. Jadi ini lumayan untuk volume di hari Kamis kemarin itu seller ya. Nggak lepas dari pengaruh dari rilis data ya, atau rilis news malam itu rata-rata memang strong bullish ya untuk indeks dolar. Nah, nanti kita akan coba cek di indeks dolar dan di news untuk hari ini, karena hari ini apa? Hari ini ada rilis data yang cukup penting ya, yang kita tunggu-tunggu, yaitu NFP, non-farm payroll. Nanti malam jam 7.30 nanti kita akan cek di fundamental juga ya. Kemarin itu high-nya di 2790.08, kemudian low-nya tuh di 2731.45 ya. Kemudian close di 2743.84. Nah, tapi ini kita bisa lihat bahwasanya berada di area demand daily. Apakah nanti kita akan coba lihat apakah ada konfirmasi entry untuk kita cari peluang untuk buy ya. Kita akan perkecil time frame-nya. Manakala kita akan cari peluang untuk buy, setidak-tidaknya kita akan mengejar di area order block di sini kan. Itu di angka sekitar 2771 itu misalkan untuk area buy, karena ini ada
fair value gap ya. Sebelah kiri juga ada fair value gap, sebelah kanan juga ada fair value gap. Dan ini bisa jadi sebagai area yang akan ditutup atau biasanya dia hanya sentuh di separuhnya saja. Nah, nanti kita lihat, kita sesuaikan untuk rilis data nanti malam ya. Untuk daily-nya seperti itu. Kemudian di 4 jam, oke bentar untuk strukturnya ya. Secara asumsinya ini di sini 4 jamnya ini pakai FX open FXCM ya. Ini sebagai pullbacknya inducement, kemudian di sini menjadi break of structure. Sebentar, ini break of structure. Oke, ini bos ya. Artinya apa? Ada sinyal kelanjutan kenaikan. Coba apakah ini ada pullback ya? Candle ini 8971. Oh ya, berarti ini secara pullback itu begini. Sebentar, 94 90, oh ke sini tipis banget ya. Berarti dia sudah ambil inducement. Ini inducementnya. Maka secara struktur sudah ada trading range ya. Di sini menjadi high valid dan ini menjadi low valid. Kita coba ukur pakai Fibonacci retracement ya di H4. Ya, kita hapus dulu. H4. Oke, semalam itu turun menyentuh di area optimum trade entry ya. Saya ada entry ya, buy, nahan. Ini entry-nya di OTE-nya di 2732.81 ya. Saya sudah share di channel Telegram yang gratis. Silahkan cek teman-teman yang ingin. Oh ya, buat teman-teman yang ingin join di VIP silahkan ya, cek link di deskripsi. Untuk mentorship juga ada link di deskripsi. Kemudian untuk channel gratisnya, linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian like bila teman-teman menyukai video ini. Silahkan komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Ya, ini secara 4 jamnya walaupun ini bearish, tapi kita lihat secara struktur ini masih bullish ya. Jadi area ini semua sebenarnya area liquidity ya. Kita sebenarnya sudah tandain di daily analisa, bisa cek ya di video. Ini menjadi liquidity ya. Sebentar ya, ini order block, ada FVG kecil lumayan ya, ada reaksi. Di sini order blocknya semua sudah dimitigasi, jadi hanya satu ini ya yang ada imbalance-nya. Ini imbalance di respect, itu imbalance-nya atau fair value gap ya. Nah, kita tandain sebagai fair value gap. Imbalance atau fair value gap, dia di respect masuk zona order block, kemudian dia naik. Naiknya kira-kira sampai level mana ya? Kalau seperti ini kemungkinan kita coba untuk taking profit. Kalau misalkan kita buy itu di area sini, ini kan ada area supply ya, jadi mungkin kita tidak akan mengejar break of structure ya. Seandainya pengen sampai sana ya paling ya taking profit parsial, kemudian sisanya kita SLBP ya seperti biasa. Itu kan salah satu strategi teman-teman yang bisa dilakukan ya. Jadi kita bisa amankan dulu profitnya, kemudian kita bisa running ya. Untuk RR ya bisa 1/2 atau 1/3, tidak harus mengejar membuat break of structure H4 ya. Karena ini penurunannya juga cukup lumayan kencang, tapi sepertinya ini penurunan hanya untuk melakukan koreksi ya. Jadi akan melanjutkan bullishnya sepertinya kalau kita lihat dari struktur H4 ya. Nanti kita cek di H1. Sebentar, kita coba lihat ke DXY dulu, ke indeks dolar. Nah, ternyata indeks dolar ini kemarin ya, walaupun rilis datanya itu positif ya atau good untuk indeks dolar, tapi ternyata justru setelah dia melakukan kenaikan ini dia tidak berlanjut ya, dia malah justru dia melakukan bearishnya ya. Jadi reaksi di area support atau di area demand ini justru ada tekanan ya. Memang
kalau kita lihat secara fundamental atau di news rilis data nanti malam tuh forecastnya akan coba kita cek ya, nanti kita cek ya. Ini sekarang market structure di DXY ini, bentar saya hapus dulu. Ini sudah di respect. Kita coba mapping ya. Oke, ini terakhir, ini break of structure ya di H1. Kemudian ini apakah pullback? Ya, ini pullbacknya itu menjadi inducementnya. Oke, lalu di sini sebentar. Oke, dia sudah ada break of structure untuk di H1. Tapi low validnya ini sebentar, ini sweep ya, masih sweep liquidity, belum bikin change of character. Tapi ini tekatannya lumayan cukup kenceng nih untuk bearishnya untuk di DXY. Jadi kita harus pantau di sini nanti kalau misalkan close body candle-nya itu full body candle begini ya, otomatis ini mengesahkan bahwa saya low valid ini sudah terjadi change of character. Jadi akan mulai bearish ya untuk indeks dolar ya. Coba kita cek di news ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Hari ini hari Jumat tanggal 1 November 2024. Ada 4 rilis data ya. Yang pertama itu jam 7.30 ada 3 rilis data yang berbarengan. Yang pertama average early earning one of month itu previousnya 0,4%, forecastnya 0,3%. Jadi actualnya ini manakala sama dengan forecast atau bahkan lebih kecil dari forecast, maka ini akan terjadi efek yang negatif atau bad news ya untuk indeks dolar atau di bad for currency. Kemudian rilis data yang kedua ada non-farm employment change atau NFP ya. Di sini data yang pertama muncul previousnya dari bulan sebelumnya 254.000, kemudian forecastnya 106.000. Jadi ini cukup signifikan ya, penurunannya cukup lumayan, ada selisih yang sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat dari prediksi di waktu-waktu sebelumnya itu 165 ke 182, dia naik sesuai tapi justru lebih besar. Kemudian di bulan Juli ada 208, dia turun ke 191 prediksinya, tapi dia turunnya tidak melebihi forecast, tapi dia lebih kecil dari previousnya. Kemudian di Agustus 179, dia 176, bahkan lebih kecil dari forecast 114. Di bulan September 89, ini ada koreksi berarti ya. Kemudian forecastnya 164, ternyata actualnya 142. Di bulan Oktober 159, forecastnya 147, ternyata actualnya lebih besar ya daripada forecastnya. Jadi memang tidak selalu apa yang diprediksikan di Forex Factory ini menjadi kenyataan, tapi rata-rata ini sesuai ya, hanya beberapa yang tidak sesuai. Jadi seperti biasa kalau misalkan NFP ya, saya selalu melakukan trapping ya. Jadi kita akan pasang buy stop dan sell stop di area biasanya sih sekitar jam, ya tipsnya ya jam sekitar jam 7.25 atau pokoknya dari 7.30 tuh sebelum sekitar kurang 7 menit atau 5 menit itu saya pasang trapping ya di sekitar area harga tersebut. Itu saya kasih selisih jarak itu sekitar 20 pips, baik sell stop maupun buy stop. Stop lossnya saya kasih 50 pips ya. Nanti untuk tracking profitnya ya setidak-tidaknya 100, 150 sampai 200 pips itu masih akan apa, masih realistis ya, masih realistis. Artinya biasanya memang kalau NFP ini pergerakannya itu direct ya, jadi tidak lebih seringnya itu dia searah. Jadi berbeda dengan news yang lainnya kayak CPI, kemudian FOMC, itu kan biasanya bikin manipulasi dulu baru dia akan melakukan sebaliknya, jadi likuidasi. Tapi kalau misalkan di NFP ini dia satu arah saja, biasanya dia akan naik langsung atau akan turun langsung.
Istilahnya efeknya itu akan direct atau langsung ya. Kemudian di yang dirilis data yang ketiga ada unemployment rate. Nah, ini masih sama ya dari bulan sebelumnya, previousnya 4,1%, kemudian forecastnya 4,1%. Jadi ini masih ya bisa dibilang netral. Tapi ini semuanya ini news high impact ya, karena ini kita lihat foldernya merah, jadi newsnya itu sangat kencang kuat ya. Kemudian di jam 9 malam ada ISM Manufacturing PMI. Previousnya 47,2, forecastnya 47,6. Di jam 9 malam ini justru ada rilis data yang forecastnya memberikan perkiraan atau dampak yang positif untuk indeks dolar. Jadi setelah mungkin nanti dolarnya turun, kemudian dia akan melakukan gerakan naik kembali ya. Ya kita bisa lihat kalau seperti ini kemungkinan kalau ini korelasinya sama ya, jadi tidak anomali ya. XAU akan naik dulu baru akan turun ya. Nanti reaksinya seperti apa? Apakah bisa membuat all time high baru? Nah, kita akan lihat. Ya, tapi kalau misalkan kondisi seperti ini ya kita trapping ya, kita sudah batasi taking profitnya di berapa pips gitu ya. Ya biasanya saya antara 150 sampai 200 itu masih kekejar lah gitu ya. Oke, untuk news seperti itu ya. Kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya di tadi di 4 jam. Kemudian kita turunkan time frame di 1 jam ya. Time frame di 1 jam kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu untuk 1 jam. Mapping market structure-nya seperti apa? Kita lihat di sini menjadi pullback ya. Ini inducementnya. Lalu di sini menjadi sweep. Ini sweep liquidity, kemudian disahkan di sini menjadi break of structure ya. Valid boss. Kemudian low validnya di sini. Low valid di sini ini menjadi belum di break secara penuh ya. Jadi masih wick atau shadow, menjadi sweep liquidity. Kemudian di sini ternyata di akhirnya membuat break of structure baru di H1. Bos di H1 lalu ada, nah ini yang awalnya di sini ya, di H1 itu inducementnya di situ. Kemudian sebentar, dia bikin high-nya ini di sweep. Nah, kemarin di hari Kamis saya sudah analisa ya seperti ini. Jadi masih sweep di atas, belum bikin break of structure di H1 yang baru. Ini menjadi sweep liquidity. Jadi ini sweep atas bawah ya, sweep atas sweep bawah. Kemudian ini all time high di jam pagi, jam 8 pagi itu bikin all time high, pagi-pagi sudah bikin all time high. Ini juga sweep liquidity. Artinya yang tadinya itu high validnya di sini pindah ke sini, lalu terakhir pindah ke yang valid all time high terbaru itu di harga 2790.08 di FXCM seperti itu ya. Untuk inducementnya yang tadi di bawah sini ini extend, jadi pindah ke sini ya, pindah ke sini, dan ini sudah diambil sama H1. Candle H1 sudah ada trading range juga ya, sama kayak di H4. Oke, jadi sudah jelas di situ ada inducement, artinya di atas sudah valid dan low validnya ada di sini. Kita coba tarik Fibo, mungkin akan sama ya dengan H4. Di auto entry ya, saya entry di sini. Kemarin saya entry semalam itu. Silahkan cek di link ya, di Telegram gratis saya sudah kirim juga. Nah, ini menjadi order block. Di sini order blocknya. Di sini ada order block sudah dimitigasi. Coba kita cek ya, apakah di H1 ada order block. Ini order block sudah dimitigasi. Ini order block juga sudah diambil. Hanya order block ini yang belum diambil. Jadi ini saya ada kecenderungan harga ini naik ke atas ya. Apakah ini naik ke atas bikin break of structure dan all time high baru ya, kita akan lihat. Kalau misalkan teman-teman mau sell di sini ya, ini kan ada banyak sekali ya supply ini. Di sini banyak orderan. Ya coba dicari ini aja, dicari konfirmasi entry-nya aja. Kalau di sini ada tanda untuk sell ya, kita akan cari konfirmasi untuk sell.
paling enggak di M5 ya, atau di M1 yang lebih kecil. M5 lah, kalau M1 tuh kadang kurang ya, choppy lah, terlalu choppy ya. Jadi saya taking profit mungkin di area sini aja untuk buy-nya ya. Tadi saya sudah amankan TP-nya, kemudian SL-nya sudah saya bikin BEP yang sisanya ya. Ini di H1 seperti itu. Jadi dia sebenarnya kalau ngesel saya sih kalau dilihat dari newsnya dia akan naik ya. Ya ini kita coba pantau saja nanti di sesi London ya. Nanti akan kita cek. Saya akan update di channel Telegram ya. Jadi kalau untuk di video analisa yang harian ini saya paling ya sehari sekali aja. Kemudian kita cek di time frame yang lebih kecil ya, di M15 ya. Apakah sudah ada change of character ya? Coba kita lihat. M15 mappingannya bar. Di sini ya. Di inducementnya di M15. Kemudian artinya di sini sudah high valid, diambil. Ini lebih jelas nih candlenya. Kemudian ini juga diambil. Oke. M15 break of structure terakhir di mana? Oke, coba tak lihat deh dulu. Oke. Di sini ya. Ini ambil inducement. Ini coba apakah ada? Oh, ini internal. Ini internal, nggak apa-apa. Internal di M15. Berarti ini menjadi break of structure ya. Break of structure. Oh ya, berarti di sini. Strukturnya ada di sini. M15 itu ada struktur di sini. Coba kita tarik ya. Oke, dia area di sini sudah, ini ada blok ya. Oh, ini lebih sub entry banget ya. Di berapa ini? 2735. Ya. M15, H4 dan H1 masih bullish ya. Jadi walaupun ini dia turun kenceng ya, secara market structure dia masih bullish ya. Masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan atau melanjutkan rally gold ini ya. Targetnya mana? Targetnya paling nanti kita cari di sini untuk taking profit, atau justru dia bisa bikin boss atau lebih tinggi ya, sekitar 2800 bisa terkejar ini ya. Oke, jadi M15 juga masih bullish. Oke, di M5 coba ada struktur. Gak lama nggak apa ya. Strukturnya terakhir aja. Oke, iya turun. Ini inducement. Sini bos. Oke. Nah, ini sweep. Ini juga sweep. Oke. Udah ada change of character di M5 ya. Ini change of character di sini ya, di eksternal. Change of character. Oke. Bearish. M5-nya bearish. Kemudian untuk ini pullback-nya ya. Ini menjadi inducement di M5 ya. Artinya kalau misalkan dia ini diambil, artinya low-nya ini menjadi valid. Dia akan ngejar target ke bawah untuk boss D. Jadi untuk di M5 ini dia justru sudah change of character ya.
Bisa jadi ini kalau di time frame besarnya ini hanya ambil inducement nanti kalau di H1 ya. Jadi kita kalau seperti ini bagaimana? Ya kita akan pegang di time frame yang lebih besar. Jadi di H4-nya bullish, di H1 bullish ya kita ikutin ya. Kita ikutin untuk tadi saya masih handle untuk buy. Oke, mungkin itu aja ya di hari ini, hari Jumat tanggal 1 November 2024. Mudah-mudahan buat teman-teman yang melihat video analisa saya ini, saya doakan mendapatkan manfaat dan mendapatkan profit yang bagus ya. Nanti malam kita akan trapping ya. Saya sudah sampaikan tadi ada caranya bagaimana trapping itu menggunakan strategi buy stop dan sell stop ya. Saya sudah sampaikan. Ya silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like bila teman-teman menyukai video ini, lalu silahkan komen, kemudian share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan notifikasinya biar mendapatkan update terbaru video dari kami. Buat teman-teman yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya, silahkan cek ada link apa saja di deskripsi, ada mentorship, ada channel gratis, ada broker ya, misalkan ada kita menggunakan broker XM dan Exness ya. Silahkan yang pengen pakai broker tersebut yang belum punya ya silahkan pakai link itu. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, yang sudah mendukung channel ini berkembang menjadi lebih besar. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.